Saya secara pribadi nggak sepakat sebenarnya kalau melihat gambar yang beredar ya di media bahwa ada penyatuan antara halaman gedung sate gitu ya dengan gazebo. Ya kalau nggak tahu sejarah nggak mungkin. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa sejarah gedung sate dengan gazebo itu berbeda, termasuk jalan di Penogoro itu punya sejarahnya sendiri dengan alasan bahwa pusatnya nanti gazebo, ketika gazebo gedung sate disatukan ini pusat menjadi satu. Ini emang kebutuhannya apa sih ngobrolin pusat jadi satu itu? Dan kami melakukan penataan halaman gedung sate, bukan membangun merubah gedung sate, karena itu merupakan bangunan heritage yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi sebentar lagi gedungnya akan dicat setelah lama sekali tidak pernah dicat. Dan mengecatnya pun harus izin dari Kementerian Kebudayaan, kemudian harga catnya juga bikin melongo. Halaman gedung sate pun, gazebo dan halaman gedung sate ketika disatukan, hasilnya bisa dinikmati bersama, bukan hanya warga Kota Bandung, tapi warga Jabar. Bukan hanya warga Jabar, warga Indonesia, bahkan warga dunia yang berkunjung ke Kota Bandung, yang pada akhirnya bisa memberikan kontribusi ekonomi bagi kepentingan masyarakat. KDM disebut main raja-rajaan ku Mamang Ucup, ku anggota dewan. Termasuk ini Hari Milangkala Tatar Sunda, sejarahnya penobatan, pelaksanaannya memperlihatkan mahkota. Mau nobatin raja juga mungkin malu-malu gitu ya Pak Gubernurnya ya untuk menerima penobatan raja itu gitu. Tapi satu sisi pengen rajaan gitu, pengen raja-rajaan sekali-kali gitu, pengen diarak, pengen diagung-agungkan. Ada menurut saya mah tenan naon Bapak KDM rek disebut main raja-rajaan ke, rek disebut raja beneran ke. Yang penting mah katingal damalna ketimbang AA Maulana Yusuf, Mamang Ucup gitunya main DPR-DPRan. Pada malana cuman nyinyir. Okoh we disebutna anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi sebagai rakyat ieu mah henteu ngarasa terwakili ku Mamang Ucup teh. Maulana Yusuf anu ti PKB teh geuningan nu sok hoak wae galak siga Bima. Pas papangih jeung KDM anjir. Ngadadak siga Arjuna ngomong lagi leuleui. Siga kurupuk leuleus dengan nu kapoe 3 tahun. Nah, itu kangen menigarang komo ngabahas masalah dana hibah mah Maulana Yusuf. Ai penak aduh latam letem meni asa pikarunyaeun. Aduh. Ai sugan teh galak pangijeng KDM teh. Ai pangijeng KDM nah siga kurupuk liat. Baleuy kitu nya. Sok atuh nya gagah mah tong tukangeun hareupeun Maulana Yusuf cing galak atuh. Lain tukangeun mangabahas dana hibah mah komo geuningan meni bebeakan ka KDM teh. Ai pangeuy ngadak-ngadak siga santri rek tahlil geuningan balage bager. Aduh. Pamaulana Yusuf sok ngisinkeun nyalira atuh. Mun rek galak terus. Lain ieu mah tukangeun galak ai pangih pikarunyaeun geuningan. Maulana Yusuf, aduh, komo mun ku urang setelan Wiro Sableng ge ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wargi-wargi Jawa Barat, sampurasun. Kalau boleh saya menyebut, habis ono terbitlah Maulana Yusuf Erwinsyah. Ketika hari ini Kang Ono Surono yang biasanya tampil dengan kritikan-kritikan yang nyeleneh, kali ini saya melihat ada seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, yang memberikan kritik bahwa gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi adalah potret kemunduran demokrasi. Selanjutnya dia memberikan sebuah kritikan bahwa
suara rakyat tidak lagi didengar. Saya menjadi heran karena Maulana Yusuf Erwinsyah mengemukakan pendapat mengenai potret kemunduran demokrasi. Yang menjadi pertanyaan, indikator apa yang dia gunakan sehingga dia memberikan penilaian dan kritik seperti itu terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat. Saya tidak tahu anggota DPR ini mendapatkan teori tentang ilmu kepemerintahannya dari mana. Saya juga jadi heran, dari mana dia memiliki teori-teori hukum atau teori-teori pemerintahan, atau apakah pernyataannya itu asal bunyi. Yang menjadi lebih heran, dia begitu tajam ketika dia mengkritik di media, tetapi dia bagaikan ayam sayur ketika ditemui secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kepada Kang Maulana Yusuf Erwinsyah, saya berharap kritikan-kritikan Anda adalah kritikan-kritikan yang membangun untuk menjadi sebuah solusi. Tidak hanya fokus kepada kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Sebagai anggota DPR, cobalah menggali kira-kira masalah yang dihadapi oleh rakyat apa. Kira-kira yang dibutuhkan oleh rakyat apa. Kira-kira masalah yang membutuhkan solusi tepat dan cepat apa. Itu lebih penting menurut saya daripada terus-terusan mengkritik terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat yang menurut saya sudah nyata-nyata terbukti berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, saya berharap Jawa Barat dipimpin oleh para pejabat dan anggota legislatif yang cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara sosial. Bukan hanya pandai berbicara di media, tetapi dia tidak mampu secara langsung menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Ingat bahwa Anda adalah wakil rakyat, meskipun rakyat tetap sengsara dan Anda bahagia. Saya berharap Jawa Barat tetap dipimpin oleh para pejabat yang amanah, para pejabat dan anggota legislatif yang memiliki kepekaan sosial terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan bukan hanya asal bunyi, bukan hanya asal ngomong, tetapi memberikan solusi yang terbaik untuk rakyat Jawa Barat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Jawa Barat ini terutama Bapak Maulana Yusuf ini udah ngapain, Pak? Bapak Maulana Yusuf udah ngapain Pak selain bebacotan begitu, Pak? Pengangguran itu kan juga tanggung jawab negara, Pak. Tanggung jawab pemerintah pusat juga, Pak. Bukan tanggung jawab pemerintah provinsi wilayah tertentu aja, Pak. Kayaknya banyak banget sih nyari-nyari kesalahannya Kang Deddy Mulyadi. Banyak banget sih orang-orang yang nyari-nyari kesalahannya Deddy Mulyadi. Kenapa sih lu pada kenapa sih manusia? Kalau nggak karena ordal-ordal ya, belum tentu tuh DPRD provinsi wilayah manapun gitu bisa duduk tuh di singgah sana situ tuh. Belum tentu tuh kalau nggak karena ordal. Jangan sembarangan lo kalau ngomong, kalau bebacotan. 3 bulan Deddy Mulyadi menjabat, pengangguran Jawa Barat belum berkurang. Lalu lihat itu Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya 5 tahun menjabat, emang pengangguran berkurang? Berkurang, bertambah. Emangnya Kang Deddy Mulyadi, seorang Deddy Mulyadi itu punya berapa perusahaan bisa sampai mengurangi angka pengangguran, ha? Kalau kata Gubernur Jawa Tengah mah ya kami bukan Nabi Musa, nggak bisa disuruh kerja cepet-cepet. Nah itu Bapak Maulana Yusuf ngapain kerjanya itu? Duduk doang di situ, ha? Ngantor duduk doang begitu, tanda tangan ngapain itu, ha? Sama ngomong doang KDM 3 bulan menjabat kagak ada perubahan. Emang Ngana udah buat perubahan apa? Saya tanya. Saya sebagai rakyat Jawa Barat nih, saya sah nih sebagai rakyat Jawa Barat. Ngana udah berbuat apa Ngana buat Jawa Barat? Ini Bapak DPRD nih dipilih sama siapa sih? Dipilih sama rakyat kan? Rakyat yang mana sih yang milih Bapak? Saya sebagai warga Jawa Barat nggak merasa milih Bapak Maulana Yusuf. Ini DPRD Jawa Barat mana? Rakyat mana ini yang milih nih? DPRD, mau DPR juga, mau rapat ngabisin anggaran negara sampai berapa triliun juga hasilnya juga kagak berasa di rakyat, kata saya mah. Saya berhak loh ngomong kayak gini, karena saya rakyat, dan DPR dan DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang bisa berkomentar hanya rakyat, karena yang merasakan hanya rakyat.
Jadi saya sebagai warga Jawa Barat, saya berhak untuk mengatakan bahwa DPRD Jawa Barat maupun DPR itu nggak berasa efeknya ke saya sebagai rakyat. Dan saya yakin banyak rakyat di luar sana juga yang berteriak bahwa DPR maupun DPRD itu tidak berasa apapun kepada rakyat. Makanya sampai dari kemarin-kemarin itu rakyat bilang apa? Bubarkan DPR, ngapain sih DPR cuma ngabisin anggaran, bla 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 bla. Bahkan petinggi sekelas Rocky Gerung pun, Rocky Gerung ya waktu itu ya kalau nggak salah ya, dia bilang dia mau membubarkan DPR karena menghabiskan anggaran doang dan nggak penting. Saya memang hanya orang biasa, saya hanya rakyat biasa. Justru karena saya rakyat biasa dan kalian digaji oleh orang-orang seperti saya yang berasal dari rakyat, berasal dari saya yang membayar pajak dan segala macam, saya dan kami semua rakyat kami semua berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Kami warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan. Kami warga negara Indonesia berhak mendapatkan fasilitas karena kita membayar pajak. Kalian DPRD dipilih oleh rakyat yang harusnya untuk rakyat.